Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali lagi bersama di dalam program pemahaman Alkitab Jemaat GKI Tegalrejo Salatiga. Pada hari ini kita akan ber-PA dengan tema ikut pimpinan Roh Kudus yang terambil dari bacaan Kisah Para Rasul 16 ayat 9 sampai ayat yang ke-15. Sebelum kita melanjutkan PA pada hari ini, saya akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, pada hari yang indah ini, kami mengucap syukur atas perjalanan hidup kami. Melalui tuntunan Roh Kudus, kami boleh hidup hingga saat ini. Kami akan memulai PA hari ini. Kiranya PA ini boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan membacakan ayat firman Tuhan bagi kita semua pada saat ini. Bacaan yang terambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-15. Pada malam hari, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini, dan saya akan memberikan pengantar singkat teks bagi kita semua. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apabila kita melihat ayat-ayat sebelum dari bacaan kita pada hari ini, kita akan menemukan bahwa tujuan Paulus bersama Silas melakukan perjalanan keliling dari kota ke kota adalah untuk menyampaikan keputusan sidang para rasul dan para penatua di Yerusalem untuk meneguhkan iman jemaat-jemaat. Ketika mereka melintasi wilayah Frigia dan Galatia, Roh Kudus mencegah mereka untuk ke Asia, dan Roh Yesus tidak mengizinkan mereka ke Bitinia, tetapi mengarahkan mereka ke Makedonia melalui Troas di Misia.
Ini menegaskan bahwa perjalanan Paulus bersama Silas dan Timotius memberitakan Injil bukan sekedar keinginan mereka, namun mereka diarahkan untuk mengikuti kehendak Allah melalui Roh Kudus. Roh Kudus mengarahkan mereka untuk melakukan apa yang Allah kehendaki. Ketika Roh Kudus mencegah mereka pergi ke tempat yang diinginkannya, mereka akan pergi ke tempat lain di mana tempat itu membutuhkan Injil. Lalu bagaimana Paulus dapat berjalan ke arah Makedonia, dan bagaimana dalam penglihatannya ia dapat mengetahui bahwa orang yang dimaksud berasal dari Makedonia. Yang pertama, Paulus bisa melihat dari ciri orang-orang di Makedonia. Yang kedua dari logat. Dan yang ketiga, bisa saja ada kemungkinan di mana Paulus mengingat ada orang yang membutuhkan pekabaran Injil itu. Sehingga Paulus mengarahkan perjalanannya ke Makedonia karena ia mengikuti Roh Kudus. Roh Kudus mengarahkannya untuk melakukan pekabaran Injil di sana. Ikut pimpinan Roh Kudus bukan berarti segala sesuatu berjalan dengan mulus adanya. Tentu saja berjalan mengikuti pimpinan Roh Kudus membutuhkan komitmen dan integritas iman dari pekabar Injil. Perjalanan Paulus diawali dari Troas menuju ke pulau Samotrake dan dilanjutkan ke Neapolis, pelabuhan kota Filipi dan kota Filipi. Filipi bukan hanya perantauan orang Romawi, melainkan juga sebuah kota yang berada di wilayah Makedonia yang menjadi jajahan bangsa Romawi. Di sana ditempatkan pasukan-pasukan kecil sebagai kota perantauan dan koloni. Umumnya, penduduk kota Filipi adalah orang-orang Romawi, sehingga kota Filipi bukan hanya sebagai kota perdagangan, tetapi di situ mereka dijajah oleh bangsa Romawi, sehingga hak masyarakat sipil dalam hal ketidakadilan merupakan hal yang sudah tidak asing lagi. Oleh karena itu, berjalan atas pimpinan Roh Kudus tidak begitu mulus. Namun sebagai orang-orang percaya, kita harus berintegritas dan juga memiliki komitmen iman bahwa segala sesuatu yang dipimpin oleh Roh Kudus, maka kehendaknya terjadi, sehingga kita pun akan ditolong untuk melewati berbagai masalah yang akan dihadapi. Mengunjungi rumah ibadah orang Yahudi dan bertemu dengan orang-orang yang menyembah Allah merupakan kebiasaan dari Paulus. Hal ini dilakukannya kembali dan Roh Kudus memimpinnya untuk bertemu dengan Lydia, seorang dari Tiatira. Allah melakukan hal yang menarik di dalam diri Lydia. Yang pertama, Allah membuka hatinya, kemudian ia memperhatikan apa yang disampaikan oleh Paulus, dan yang ketiga, ia memberi diri untuk dibaptis. Jadi segala sesuatu perjalanan hidup kita adalah untuk mengarahkan hati dan pikiran kepada kehendak Allah yang dipimpin oleh Roh Kudus. Paulus melakukannya, sehingga Allah menutup jalan ke Asia tetapi membuka jalan ke Makedonia. Tujuannya untuk bertemu dengan Lydia dan menyampaikan Injil, kemudian Lydia menerimanya dan dibaptis. Begitupun dengan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Allah bisa saja menutup kehendak kita yang terlalu berlebihan dan mengarahkan kita ke suatu tujuan Allah yang begitu mulia. Memang pada awalnya kita tidak dapat mengetahui apa kehendak Allah untuk hidup kita, tetapi Roh Kudus akan menuntun kita sehingga kita boleh mempasrahkan hidup kita untuk dipimpin dalam kebenaran Roh Kudus agar dapat melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dengan demikian,
segala sesuatunya berjalan sesuai kehendaknya, dan kita pun memiliki komitmen serta integritas iman yang begitu kuat dalam menjalani kehidupan ini. Di masa-masa sulit sekalipun, ketika kita memberi diri untuk mengikuti pimpinan Roh Kudus, maka segala sesuatu kita mendapatkan hikmat untuk dapat menjalani kehidupan ini. Demikian pengantar singkat bacaan dari PA hari ini. Video ini akan di-share di grup PA Info GKI Tegalrejo agar dapat ditanggapi bersama. Selamat ber-PA, Tuhan Yesus memberkati.